Salam sejahtera buat kita semua. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan makalah multinasional corporation PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Yang beranggotakan saya sendiri sebagai host Johannes dan teman-teman saya Dika Firmansyah dan CP Ramdan Effendi. Berhubung teman saya Dika ada berhalangan, jadi saya akan menggantikannya. Langsung saja kita, yang pertama ada latar belakang perusahaan. PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan makanan dan minuman yang berdiri pada tahun 1971 dan memiliki cabang hampir di semua daerah di Indonesia dengan mencadangkan suatu komitmen untuk menghasilkan produk makanan olahan bermutu, aman, halal, dan dikonsumsi. PT Indofood ini merupakan jenis perusahaan manufaktur, yaitu perusahaan yang memproses bahan mentah hingga berubah menjadi barang yang sudah siap untuk diperjualbelikan. PT Indofood Sukses Makmur merupakan bentuk perusahaan PT atau perseroan terbatas, yaitu suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal yang terdiri dari saham-saham yang pemiliknya memiliki sebagian banyak saham yang dimilikinya. Sumber modal dari PT Indofood Sukses Makmur berasal dari modal sendiri, modal pinjaman, saham-saham, dan obligasi. Untuk penerimaan pegawai, PT Indofood Sukses Makmur Tbk menerapkan dua sistem, yaitu sistem internal dan sistem eksternal. Strategi utama yang dilakukan PT Indofood dalam memasarkan produknya adalah concentric diversification strategi dan strategi persaingan. PT Indofood menerapkan strategi mastering the present, preempting the future. Selain itu, PT Indofood juga menerapkan strategi pasar. Selanjutnya, kita masuk ke produk perusahaan. PT Indofood Makmur memiliki bermacam produk, diantaranya ada noodles atau divisi mie instan. Divisi mie instan merupakan salah satu produsen mie instan terbesar di dunia dan menjadi pemimpin pasar di Indonesia seperti Indomie, Supermie, Saremi, Mie Sakura, Pop Mie, dan Pop Bihun. Yang selanjutnya ada snack food, divisi makanan ringan yang terdiri dari dua usaha, yaitu makanan ringan dan biskuit, contohnya Citato, Jets, dan lain-lain. Selanjutnya ada dairy, divisi yang dijalankan oleh anak perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh ICPB dan merupakan produsen produk dairy terkemuka di Indonesia, contohnya seperti produk Indomilk, Milk One, dan lain-lain. Selanjutnya ada food seasoning, divisi yang membuat berbagai macam produk kuliner seperti kecap, saus sambal, saus tomat, dan lain-lain. Selanjutnya ada Bogasari Group. Ada Flour sebagai produsen tepung terintegrasi terbesar di Indonesia. Produknya yaitu tepung terigu yang bermerek Segitiga Biru, Kunci Biru, dan lain-lain. Selanjutnya ada pasta yang seperti kita ketahui seperti La Fonte merupakan produk pasta yang diolah dari gandum pilihan dengan kandungan protein dan serat tinggi serta rendah lemak. Ketiga ada Agribisnis Group. Edible Oils dan Fats, divisi minyak dan lemak nabati memproduksi dan memasang produk hilir yang meliputi produk minyak goreng, margarin, shortening, serta produk turunan dari proses penyulungan dan vaksinasi CPO seperti Bimoli, Happy Soya Oil, dan Palmia Margarin Serbaguna. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Cepi. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu. Selanjutnya adalah keuangan perusahaan. Keuangan merupakan salah satu informasi paling penting dalam perusahaan karena dengan mengetahui kinerja keuangan perusahaan akan dapat mengetahui keefektifan
pemanfaatan modal, efisiensi dalam kegiatan perusahaan dan juga keamanan dari ancaman pesaing, serta kinerja keuangan pada suatu perusahaan juga dapat diukur dengan menganalisis dan mengevaluasi laporan keuangan. Dan prestasi perusahaan juga dapat dilihat dari kinerja keuangannya. Untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan suatu perusahaan dapat dilihat melalui laporan keuangan perusahaan dan menganalisisnya dengan analisis rasio keuangan. Keterlibatan pihak internal dan eksternal perusahaan. Pihak internal, konsumen. Konsumen pada PT Indofood ini sudah menyebar luas di dalam maupun luar negeri. Pemasok. Grup Indofood merupakan perusahaan Total Food Solution. Pesaing, salah satu kompetitor produk Indomie adalah mie sedap. Kemudian sumber daya manusia, dengan total tenaga kerja yang banyak, PT Indofood percaya bahwa karyawan merupakan salah satu kelompok paling penting dari stakeholder dan unsur penting dalam keberhasilan perusahaan. Kemudian ekspansi pasar sudah bertahan sejak tahun 1971. PT Indofood bertahan di pasar dalam maupun luar negeri. Teknologi, PT Indofood sudah mengikuti perkembangan teknologi dengan baik, bahkan pada proses produksi dari awal hingga akhir menggunakan mesin yang berteknologi canggih. Kemudian sosial budaya, faktor sosial dan budaya menitik beratkan kepada tata nilai dan sikap dari masyarakat. PT Indofood melihat dan menyesuaikan produknya terlebih dahulu sebelum akhirnya maupun menguasai pasar negara lain. Kemudian demografi, PT Indofood telah memasarkan produknya ke mancanegara seperti Amerika, Australia, dan berbagai negara Asia dan Afrika, serta negara-negara Eropa. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Cepi. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari kelompok kami. Kesimpulannya yaitu pengendalian mutu yang dilakukan PT Indofood Sukses Makmur Tbk meliputi pengendalian mutu bahan baku, proses produksi dan barang jadi atau produk akhir. Tujuan dari masing-masing pengendalian mutu adalah mendapatkan produk yang berkualitas baik yang akan dikonsumsi oleh konsumen. Dapat ditarik kesimpulan bahwa konsistensi mutu produk PT Indofood Sukses Makmur Tbk terjaga dengan menerapkan sistem jaminan halal dan SNI. Selanjutnya ada saran. Mempertahankan sistem manajemen perusahaan yang sudah berlangsung dengan baik. Meningkatkan pengendalian mutu setiap tahapan proses produksi secara cermat dan efisien. Mengingatkan setiap tahap produksi saling mempengaruhi khususnya terhadap mutu dan kualitas produk mie instan yang dihasilkan. Mempertahankan sistem sanitasi yang sudah berlangsung dengan baik, bahkan untuk hasil yang lebih baik lagi. Harus lebih ditingkatkan lagi kepeduliannya terhadap lingkungan yang meliputi karyawan, lingkungan kerja, maupun keseluruhan proses yang berlangsung di PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.